Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Rabu 27 Maret 2024. Sari Berita. Kabupaten Flores Timur telah mencapai status Universal Health Coverage UHC atau sebanyak 100% warganya dapatkan layanan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS. Fogging atau pengasapan bukan solusi utama efektif untuk mengatasi masalah demam berdarah dengue atau DBD. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Bersama saya Desi Natalia, pendengar, kita mulai berita pertama. Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah mencapai status Universal Health Conference atau sebanyak 100% warganya mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, seperti yang dilaporkan Veranda Garus. Sampai dengan 1 Maret 2024, kepesertaan JKN KIS di wilayah Kabupaten Flores Timur mencapai 100% dari jumlah penduduk sebanyak 287.315 jiwa. Hal ini tentunya merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah daerah dalam memastikan derajat kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan penjabat Sekda Flores Timur, Petrus Pedomaran kepada RRI. Dia menjelaskan sebagaimana yang diarahkan oleh Bupati Flores Timur, di wilayah tersebut ada beberapa hal yang menjadi tantangan pada saat memberikan layanan kesehatan, salah satunya terkait anggaran. Tentu yang pertama, kita berkoordinasi dengan BPJS sendiri dengan pemenuhan standar kriteria untuk bisa mencapai 100% UHC. Tahun lalu memang di akhir tahun pasca perubahan APBD kita mencapai kategori UHC tapi belum 100%. Nah, Pak Bupati terus meminta untuk kita meningkatkan sampai dengan 100%. Jadi yang kita perlu lakukan adalah tentu yang pertama adalah memastikan kesiapan anggaran dan tentu ini atas dukungan DPRD, efisiensi rasionalisasi anggaran di APBD sehingga memungkinkan di APBD 2024 ini. Lanjut Petrus, berdasarkan arahan dari Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, terdapat beberapa poin penting untuk menjadi langkah lanjutan bagi pemerintah daerah Flores Timur, yakni pertama, memastikan kesiapan akses pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan. Kemudian pengaktifan data yang invalid, di mana di wilayah tersebut baru mencapai 81,35%. Menurutnya terkait pembenahan data merupakan sinergitas seluruh stakeholder terkait, sehingga dia berharap agar ke depannya pengaktifan data penggunaan JKN KIS bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Saat ini cakupan peserta yang dijamin oleh masyarakat dalam UHC ini sudah 100%. Kita masih memiliki tantangan-tantangan ke depan, yaitu yang pertama terkait dengan perbaikan data, dan ini pekerjaan semua stakeholder pemerintahan, lebih-lebih kedisiplinan masyarakat itu sendiri untuk secara mandiri melakukan pendataan, mendaftarkan diri dan melakukan perbaikan data. Dia menambahkan guna mencapai cakupan kepesertaan semesta dari aspek kepesertaan, dibutuhkan sinergitas kementerian lembaga dan juga sinergitas dan pemerintah daerah dan komponen masyarakat agar target LPJMD ini dapat tercapai sehingga perlindungan jaminan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Flores Timur dapat terlaksana dengan baik. RRI Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita dari Manggarai Barat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat datangi kapal wisata dan melakukan sosialisasi terkait penerapan pajak retribusi hotel dan restoran kapal wisata di Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan.
Terkait penerapan pajak retribusi kapal wisata yang menyediakan jasa restoran dan hotel di atas kapal, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi ke kapal-kapal wisata di Labuan Bajo. Kegiatan yang berlangsung diikuti Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Sekretaris Daerah Manggarai Barat Franciscus Esodo, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maria Yuliana Rotok, serta pendampingan dari Dian Patra, Koordinasi Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Bapeda Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok kepada media mengatakan sosialisasi ke beberapa kapal wisata yang dilakukan terkait dengan potensi pendapatan asli daerah dari adanya pajak retribusi hotel dan restoran kapal wisata yang ada di Labuan Bajo. Apapun Pemda akan lakukan untuk bisa mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah, lebih khusus kepada apa yang merupakan hak Pemda tetapi tidak dibayar oleh wajib pajak ke kapal wisata yang jika tidak ada halangan akan menjadi salah satu potensi PAD Kabupaten Manggarai Barat jika tidak ada halangan. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya ke depan untuk meningkatkan PAD agar Manggarai Barat tidak bergantung kepada pemberian anggaran pemerintah pusat. Kita tidak patah semangat karena bagi kita PAD itu penting supaya nanti kita tidak sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Bagi kita termasuk kabupaten yang PAD-nya tertinggi untuk NTT melebihi Kota Kupang. Adapun pajak retribusi hotel dan restoran di atas kapal wisata akan mulai dipungut pada April 2024 dan para wajib pajak membayarnya pada Mei 2024. Pajak retribusi hotel dan restoran di atas kapal ini akan dikenakan pungutan pajak sebesar 10%. Besar pajak ini sama seperti pajak hotel dan restoran yang berlaku di daratan selama ini di Manggarai Barat. Dan 10% pajak kapal wisata ini dihitung dari harga jual paket kapal wisata tersebut. Selama ini salah satu paket wisata yang populer di Labuan Bajo adalah mengunjungi sejumlah tempat wisata bahari atau pulau-pulau dengan fasilitas menginap di atas kapal pinisi dan menikmati fasilitas layaknya hotel dan restoran selama 2 hari 1 malam ataupun 3 hari 2 malam. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sementara itu berita lainnya pendengar dari Kabupaten Nagekeo. Pendengar, kami maksud berita dari Kabupaten Ende. Fogging atau pengasapan bukan solusi utama yang efektif untuk mengatasi masalah demam berdarah dengue (DBD). Informasi ini selengkapnya disampaikan Suimam. Adminkes Subkoordinator P2PM Dinkes Kabupaten Ende, Agustinus Nyoman Gusi, kepada RRI Selasa 26 Maret 2024 mengatakan mencegah penyebaran DBD dengan meminta fogging tidak terlalu efektif karena cara itu hanya membunuh nyamuk dewasa saja, tidak untuk larva, telur, ataupun jentik nyamuk. Dijelaskan, terkadang masih ada anggapan masyarakat yang lebih mempercayai fogging atau pengasapan sebagai upaya cepat mencegah DBD. Padahal itu bukan solusi utama untuk mengatasinya. Fogging itu banyak risikonya. Pertama, dia bahan dasarnya adalah zat kimia, sangat berpengaruh terhadap kulit. Yang kita takut adalah adanya resistensi nyamuk itu sendiri ketika terpapar secara terus-menerus oleh zat yang sama. Kalau sudah terjadi resistensi, maka dengan cara apa lagi kita harus membunuh nyamuk, kan itu tidak bisa. Nah, itu adalah risiko-risiko yang perlu kita perhatikan dalam kaitan dengan fogging. Ia melanjutkan, fogging hanya direkomendasikan untuk memutus mata rantai penularan ketika terjadi wabah DBD di wilayah-wilayah yang cukup tinggi kasusnya. Ditambahkan, pengendalian DBD tak cukup hanya dilakukan pemerintah, justru yang lebih penting adalah menciptakan kesadaran masyarakat untuk menekan pertumbuhan nyamuk dengan cara pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Generasi penerus Sao Tiwu Gisi mengadakan seremoni adat Lole Sao di Kecamatan Golewa. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Masyarakat suku Gisi di Nuala Dolewo, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, adakan seremoni adat Lole Sao atau masuk rumah adat Sao Tiwu Gisi yang telah direnovasi setelah puluhan tahun berdiri. Kepada RRI, Bernardinus Roja, salah satu tokoh muda Woy Gisi, menuturkan semenjak leluhur suku Gisi diambang kepunahan, penerus suku Gisi yang berada di rantauan dengan tekad dan kerja keras
berjuang untuk kembali membangun atau merenovasi rumah adat Sao Tiwu Gisi yang sebagian bangunannya telah rapuh. Artinya dalam acara Lole Sao mau mengingatkan Sao adalah rahim ibu, di mana semua anggota keluarga berkumpul di dalam suatu Sao. Sao merupakan suatu rumah pokok untuk menghimpun semua anggota keluarga, walaupun merantau kemana-mana, satu saat kembali reuni untuk berkumpul di satu Sao. Ditambahkannya bahwa dalam proses renovasi rumah adat suku Woegisi, sumber biayanya murni dari usaha generasi penerus suku Woegisi dan dukungan dari berbagai rumpun keluarga dalam membangun kembali rumah adat yang telah diwariskan oleh para leluhur suku Woegisi yang telah berumur puluhan tahun tersebut. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Besar Agama serta mengantisipasi kenaikan harga barang di pasar, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menggelar pasar murah selama 3 hari ke depan. Rovinus Wula menyampaikan laporannya. Kegiatan pasar murah dilaksanakan mulai dari tanggal 26 sampai 28 Maret 2024 berlangsung di halaman kantor Bupati Ende. Kegiatan pasar murah kerjasama Perum Bulog Cabang Ende, para agen dan para distributor yang ada dalam wilayah kota Ende. Kadis Perindah Kabupaten Ende Muhammad Sarir mengatakan kegiatan pasar murah tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah dalam rangka 2 momen jelang Hari Raya Paskah dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perindak lebih awal gelar kegiatan pasar murah mengingat jelang Hari Raya Paskah dan Hari Raya Idul Fitri lebih banyak libur. Selain itu, upaya dari pemerintah untuk mengintervensi harga barang di pasar yang terus melonjak naik seperti harga beras per hari ini sudah mencapai 17.000 per kilogram. Kegiatan pasar murah hari ini yaitu dalam rangka 2 momen, yaitu Hari Raya Paskah dengan menjelang Hari Raya Lebaran. Sehingga kita gelar kegiatan pasar murah ini 1 minggu sebelumnya, karena mengingat dalam menjelang Hari Raya Paskah dan Hari Lebaran itu banyak hari libur, sehingga kita gelar kegiatan pasar murah itu lebih awal. Sementara itu, Kapbulog Ende Raymond David Wuri di sela kegiatan pasar murah mengatakan Perum Bulog Cabang Ende untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam rangka Hari Raya Besar Agama, Perum Bulog menyiapkan 12 ton beras medium. Ia menjelaskan selain beras, Perum Bulog Cabang Ende juga menjual gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Kegiatan oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengagendakan selama 3 hari. Jadi setiap hari itu kami menyiapkan kurang lebih 4 ton. Sehingga sampai dengan 3 hari ke depan kurang lebih 12 ton beras medium SPHP. Selain beras medium, kami juga menyediakan beras premium, kemudian juga dengan minyak goreng, terigu, dan gula pasir. Untuk harga seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa SPHP itu 55.000 per kemasan atau 11.000 per kilo, kemudian gula pasir itu 18.000 per kilo. Kemudian tepung terigu itu kami bagi 2, ada yang kemasan dan ada yang curah. Untuk yang kemasan 14.000 per kilo, untuk yang curah itu 12.000 per kilo. Raymond mengatakan untuk mendukung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, Perum Bulog Cabang Ende menyiapkan beras per hari sebanyak 4 ton, sehingga total beras yang disiapkan untuk melayani masyarakat selama 3 hari sebanyak 12 ton, dikemas dalam karung 5 kg dengan harga 55.000 per karung. Sementara telur ayam dan bahan kebutuhan pokok lainnya juga disiapkan oleh sejumlah agen dan para distributor dalam kegiatan pasar murah. RRI Enderfinus Fula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.